Halo teman-teman semua. Hari ini kita mau buat pizza buatan rumahan ya. Nah, buat bahan-bahannya yang pertama adalah tepung terigu. Kita menggunakan tepung yang protein tinggi. Lalu ada sosis, ada minyak goreng, ada keju mozzarella, ada mentega, ada ragi instan, gula, garam, saus. Ibu-ibu boleh menggunakan saus tomat atau saus cabai juga terserah ya. Ada bawang bombay, ada tomat, dan ada air hangat. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lanjutkan. Pertama, kita masukkan ragi instan ke dalam air hangat sebanyak 1 sendok teh. Lalu 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk. Lalu kita biarkan selama 10 menit atau sampai raginya mengembang. Tanda raginya mengembang, nanti hasilnya raginya akan menghasilkan buih. Untuk bahan selanjutnya kita gunakan tepung terigu sebanyak 200 gram, lalu garam setengah sendok teh. Ini kita aduk sampai merata. Nah, ini setelah 10 menit raginya akan menghasilkan buah seperti ini. Ini tandanya raginya habis. Sekarang kita tuangkan ke dalam tepung sedikit demi sedikit. Kita aduk sampai merata. Jadi kita menggunakan tangan, tapi pastikan tangan kita teman-teman bersih ya. Kita ulek seperti ini. Bisa merasakan ini untuk takaran minyaknya tanpa harus kita menggunakan takaran plastik. Kita ulek terus sampai kalis dan tidak nempel di tangan lagi. Kalau seperti ini bunda, ini kan masih nempel ya. Jangan ini artinya masih kurang minyak gorengnya. Kita tambah lagi. Kadang orang bertanya, nah ini kok masih nempel? Itu kadang-kadang
apa namanya, kita masak ini nggak sesuai realita ya. Ya kayak gitu. Kalau dia masih nempel di tangan itu tandanya masih kurang minyak goreng. Nah, teman-teman nggak usah sungkan untuk menambahi sedikit demi sedikit sampai adonan ini tidak menempel di tangan. Sembari kita menguleninya sampai kalis ya. Jangan sampai berhenti. Ini semakin lama diuleni juga semakin lembut, hasilnya juga semakin bagus ya. Seperti ini kan masih nempel nih teman-teman. Jangan sungkan untuk menambah minyak goreng sampai ini adonannya benar-benar tidak nempel di tangan lagi. Tadi kita menggunakan minyak goreng sebanyak 50 gram. Tapi kalau masih kira-kira teman-teman rasa masih nempel di tangan, nggak apa-apa, tambahin aja minyak gorengnya sampai adonan ini benar-benar kalis dan tidak menempel di tangan. Karena tepung terigu ini sangat cepat menyerap. Ini hampir tidak nempel lagi ya teman-teman. Sudah tidak nempel lagi ya. Kita buat seperti ini. Lalu kita tutup menggunakan plastik atau menggunakan kain juga boleh. Kita biarkan selama 1 jam. Teman-teman, ini sudah 1 jam, hasilnya sudah seperti ini. Ya sudah matang. Karena ini adonan yang kedua, kita mau pecahkan dulu ya terlebih dahulu ya. Lagi taruh saringan penghalusan supaya mengantisipasi kegosongannya teman-teman. Di sini terlebih dahulu ini saringannya kita olesi dengan minyak goreng, lalu kita pipihkan. Nah ini kalau
kita mengadonnya bagus dan minyaknya tidak kurang, ini adonannya tidak akan robek, nah, dan akan lebih gampang ditata seperti ini. Selanjutnya kita taruh saus, dan berhubung kita sangat suka dengan pedas, kita tidak menggunakan saus ini. Kita tidak menggunakan saus tomat, tapi kita menggunakan saus yang pedas. Kita sangat suka dengan pedas. Nah, kita ratain. Terserah bunda-bunda dan teman-teman sekalian, kalau memang suka yang rasanya tomat juga boleh. Ini hanya karena kebetulan kita sangat suka dengan pedas, kita gantikan sausnya dengan menggunakan saus yang pedas. Nah, kebetulan kita nggak punya oregano atau basil, kebetulan sudah habis. Nanti kita buat proses pembuatan oregano secara sederhana dan tidak menggunakan alat-alat modern ya. Kita tidak menggunakan oregano. Dan untuk bumbu-bumbunya saya juga tadi ada itu mentega, tapi saya tidak menumis semua bahan-bahannya karena ketika proses pematangan ini sudah matang, karena saya tidak terlalu suka dengan bahan-bahannya terlalu matang, jadi terlalu lembek buat saya. Saya akan menggunakan bahan-bahannya mentah saja. Semua bahan-bahan kita susun di sini. Terserah teman-teman sekalian juga boleh ditambah-tambah bahan-bahan yang lain, juga tergantung selera masing-masing. Tapi saya hanya menggunakan bahan yang ada. Kita tata seperti ini. Sebenarnya tidak terlalu resmi ya, karena ini hanya untuk saat penyajian di rumah. Dan selanjutnya kita masukin sosis, boleh ditata juga boleh, ditaburi juga boleh. Ini sosis ayam. Selanjutnya kita boleh tambahi dengan tomat. Yang terakhir kita masukin keju mozzarella. Terserah teman-teman, kalau suka banyak keju juga boleh. Selanjutnya tinggal kita adonan yang kedua. Yang pertama tadi kita tidak menusuknya ya teman-teman. Nah, sekarang adonan yang kedua kita tusuk. Nanti kita akan membedakan bagaimana hasil adonan yang ditusuk dan tidak ditusuk. Seperti ini. Setelah kita masukin saus, bawang bombay dan sosis, selanjutnya kita menggunakan tomat. Sekarang kita taburi dengan keju mozzarella. Adonan kedua siap kita panggang. Nah, ini pizza kita sudah matang. Ini adalah adonan yang pertama. Saya memilih dia lebih kering. Dan ini adonan yang kedua. Karena putri saya tidak suka terlalu kering, jadi saya masih meninggalkan efek rotinya. Kalau yang adonan yang pertama lebih crunchy. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita mau mencicipi bagaimana rasanya. Halo, ini masakan pizza mamaku sudah selesai. Ini dia 2 loyang. 1 untuk mamaku, 1 untuk aku. Nah, kita sekarang mau coba pizza yang mana yang lebih enak. Rasanya seperti apa? Nah,
Ayo makan. Kalau yang pertama, yang kedua. Yang kedua ini masih rotinya masih terasa, yang buat saya itu yang kering. Nah, buat teman-teman semua, eh, ini kan yang pertama nih. Yang pertama ini yang tidak ditusuk-tusuk sama garpu, itu akan susah sekali untuk diambil. Karena ketika dia proses pematangan, rotinya akan masuk ke pori-pori saringan kukusan tadi. Nah, untuk yang yang kedua, yang saya tusuk-tusuk tadi, hasilnya lebih gampang. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasilnya. Ini yang kedua. Salah tangan. Ini dia. Ini yang kedua, lebih juicy. Yuk, kita makan. Sebenarnya ini sangat lembut. Hanya saja saya lebih lama memasaknya supaya lebih ada terasa crunchy-nya. Ini masih terasa banget rotinya. Berhubung kita suka pedas, sampai beleberan.